Oke, buat video kali ini tuh mau mengimplementasikan desain UI pakai template SB admin 2. Kurang lebih dashboard adminnya kayak gini. Cuman yang paling pertama itu fokus di registrasi sama login ya. Registernya kurang lebih segini dan loginnya seperti ini. Nah, kurang lebih nanti pas awal implementasi kita fokus ke login dan register, tapi ya nanti bakal mengimplementasikan dashboard ini. Nah, buat template adminnya bisa akses ke GitHub start bootstrap start bootstrap sb admin 2 atau nanti di deskripsi. Nah, kurang lebih seperti itu dan tampilannya kayak gini. Nah, kalau tampilan punya sendiri merupakan terakhir itu buat front end-nya ya. Karena video kali ini kita bahas front end, kemarin udah back end antara register sama login. Sekarang kita mau implementasi. Nah, kurang lebih ini kan app-nya ya. Nanti buat loginnya itu di out login. Nah, yang pertama-tama ini langsung to the point aja ya caranya. Pertama kita copy dulu, tapi benar, kita copy dulu source code-nya. Ini yang udah di download ya, yang bagian blank page. Kita copy, atau enggak kita langsung ke loginnya aja deh, atau registernya, register. Nah, kita copy registernya. Kalau udah copy, kita timpa di outnya. Nah, jadi dimasukin di dalam template, jadi kita masukin semua. Nah, yang pertama kita hapus dulu bagian scriptnya, lalu hapus juga bagian headnya dari sini. Ini kita hapus. Kenapa dihapus? Karena kita udah taruh itu di template blade-nya ya. Jadi kita nggak perlu nggak perlu masukin di view-nya. Nah, kalau kita coba akses di out, nah dia udah muncul, cuman ya CSS-nya belum ada lah. Nah, kita closein dulu deh yang nggak perlunya. Ini kan tampilannya kayak gini. Nah, baru kita CSS-nya yang udah di download kita pindah-pindahin. Nah, ini yang udah di download ya. Kalau saya pasti semuanya saya copy, terus saya pindahin ke folder projectnya, taruhnya di folder public. Nah, terus paste. Tungguin sampai selesai. Nah, kalau udah kita panggil terutama di CSS dan juga di script, tapi kita panggilnya di dalam dari blade-nya. Kita panggil diffuse di out.blade. Nah, kita panggil. Nah, mungkin ini kan ada yang online ya, yang link ini fontnya ini di copy duluan. Nah, terus yang dipanggil adalah ini tuh font awesome-nya dulu. Ini bisa pakai bawaan blade-nya dari Laravel.
link to asset. Jangan kayak gini aja, link href. Nah, kita pakai blade engine yaitu asset. Nah, nanti bakal muncul, kita cari font awesome all.min, ya kan, all.min. Nah, setelah udah, selanjutnya link ini copy aja deh, link ke SB admin template-nya. Nah, ininya kita masukin ke dalam template blade engine. Sama ini jangan lupa real style sheet, copyin ke font awesome. Nah, mungkin bertanya-tanya kenapa taruhnya di sini buat CSS-nya, kenapa enggak di resource-nya. Jadi kalau kebiasaan saya ngoding yaitu kalau CSS bawaan template itu saya taruhnya di public. Nah, kalau CSS buatan sendiri baru di resource CSS app.css. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini kita pindah ke bagian scriptnya. Nah, ini copy semua, ini hapusin deh komentarnya. Nah, satu persatu dimasukin ke blade engine asset semuanya, asset. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat, dia harusnya udah nampil sih. Nah, dia udah nampil. Cuman ini ada beberapa kita lihat aja lah, kita inspeksi. Ini kenapa birunya nggak naik? Harusnya kan dia tuh naik full gitu. Oke, ternyata ini body, di dalamnya ada body lagi ya. Berarti body yang di dalam ini kita keluarin si kelasnya. Nah, oke lah semuanya. Ini kita hapus. Ini juga tutupnya dihapus. Tapi kita pindahin kelas tadi ke dalam body sini. Nah, save. Yang ini juga jangan lupa di save. Nah, harusnya sih udah full ya. Nah, sip, udah full. Nah, ini buat registernya. Sekarang kita bikin, ini registernya. Nah, kita bikin buat dashboardnya. Jadi kalau kita akses dashboard itu masih kosong kan. Nah, kita ke halaman. Nah, kita carinya itu yang blank, page blank. Kenapa blank? Biar isi konten tuh yang lebar ini tuh nggak penuh kayak dashboard. Kalau dashboard kan ini penuh, jadi nanti ngopi codingannya agak bingung tuh. Nah, kalau blank kan lebih mudah, lebih sedikit nanti codingannya. Nah, ini sama taktiknya kayak tadi, kita copy semua, terus paste di app.view. Lalu script sama bodinya dihapus, body tutup ya, dihapus. HTML juga dihapus. Terus pindah ke atas, HTML sampai body kita hapus. Cuman kita ingat-ingat ya, di sini ada ID packtop. Nah, setelah itu dihapus saja dulu. Nah,
setelah udah dihapus harusnya dia udah muncul. Nah, caranya sama aja kayak tadi, kita pindahin ke bagian ini ya, bagian header sama scriptnya kita pindahin ke blade, ke app.blade. Nah, kita handle bodinya dulu. Tadi kan punya ID peg top, bener kan, peg top. Nah, setelah itu kita copyin buat headernya sama buat scriptnya. Ini kenapa sama ya, ini enaknya SB admin sih. Jadi antara dashboard dan juga halaman login tuh dia script dan linknya itu konsisten gitu, sama semua. Jadi ini sebenarnya bisa template ini cuman satu doang gitu. Cuman kenapa kita bikin dua, ada app sama out ya, karena kita mau biar tahu gitu kalau misalkan pemanggilan CSS nya berbeda, kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau udah di copy, kita jangan lupa pindah ini ke asset templating engine, blade engine. Ini hapus dulu deh. Nah, ini kan karena sama ya, mending lebih cepatnya kita copy dari out atau register tadi sih. Sip, harusnya sih udah jadi ya. Nah, ini kan udah jadi nih dashboardnya. Kalaupun ini juga JavaScriptnya udah jalan juga. Nah, ini ada back to top juga udah jalan. Ini bisa diklik, udah jalan. Oke, mungkin itu sih buat video kali ini. Kita bahas gimana cara mindahin template template admin ke project kita sendiri ke sini. Oke, thank you.